Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Bulughul Maram yang masih berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang berkenaan dengan keterangan sebagian adab di dalam qada hajah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya sedangkan dia dalam keadaan kencing. Wala yatamassah minal khala'i biyaminih. Dan jangan pula seorang di antara kalian bersuci dengan menggunakan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina'i. Dan jangan pula salah seorang di antara kalian bernafas di dalam ina, di dalam gelas atau tempat minum. Tadi kita telah membawakan beberapa pelajaran dari hadis ini. Ya, terakhir yang berkaitan dengan khilaf para ulama mengenai larangan yang berkaitan dengan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, apakah dikhususkan atau berlaku hanya pada keadaan ketika seorang buang air atau kencing, atau berlaku secara umum? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah larangan ini hanya bersifat khusus, yaitu ketika seseorang dalam keadaan sedang buang air. Ya. Karena apabila seseorang dia memegang kemaluannya ketika buang air, itu memungkinkan tangan kanannya ketika menyentuh kemaluan tersebut memungkinkan terkena najis dari kencing tersebut. Ya. Ini berarti keadaannya khusus. Apabila tidak dalam keadaan kencing, maka tidak dilarang. Ya, ini pendapat yang pertama. Di antara dalilnya apa yang menunjukkan hal tersebut? Tidak dilarang ketika selain keadaan kencing. Ya, hadis yang berkaitan dengan menyentuh kemaluan ketika sholat, yaitu hadisnya Talaq bin Ali. Nabi mengatakan, hal huwa illa bad'atun minka, itu adalah bagian dari tubuhmu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan dalam keadaan tidak kencing maka tidak terlarang. Ini yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, larangan ini bersifat umum, secara mutlak, dalam keadaan kencing ataupun selainnya. Karena ada hadis yang semisal yang diriwayatkan dari Abu Qatadah dengan lafaz yang lebih umum. Ya, riwayat Muslim dengan lafaz di ujungnya dikatakan wa an yamassa dzakarahu biyaminihi, dan seorang dilarang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Ini tidak dikaitkan dengan keadaan sedang kencing, berarti kan umum. Atau di dalam istilah usul fikih, berarti ini adalah hadis yang mutlak. Jadi nanti ada umum, ada khos, ada mutlak, ada muqayyad. Ini di dalam pembahasan usul fikih namanya adalah mutlak. Ya. Muqayyad berarti diikat, mutlak berarti lepas tanpa ikatan. Yang penting menyentuh,
Menyentuh bagaimanapun, mau kencing mau tidak, dilepas, tidak diikat. Tapi kalau muqayyad berarti diikat dengan keadaan tertentu. Nah, disinilah ya jumhur, ya kebanyakan ahli usul, apabila ada hadis yang redaksinya mutlak, lepas tanpa ikatan, kemudian digandingkan dengan hadis yang muqayyad yang ada ikatannya, sedangkan hadis ini adalah semakna, maka hadis yang mutlak ini dibawa kepada hadis yang muqayyad. Ya. Hadis yang mutlak ini dibawa kepada hadis yang muqayyad. Makanya kata Syekh Abdul Fauzan, ya, wal-zahir hamlul mutlaq 'alal muqayyad li'annahu haditsun wahidun, ya, ikhtalafa alaihi arwat. Maka yang kuat, yang nampak dari dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama tadi, ya, hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Hadis yang mutlak dibawa kepada hadis yang muqayyad. Hadis yang lepas dibawa kepada hadis yang ada ikatannya. Karena ini adalah satu hadis, hanya beda saja yang meriwayatkan. Dari sebagian rawinya redaksinya secara mutlak, rawi yang lain redaksinya adalah muqayyad, ya. Maka Syekh Abdul Fauzan mengatakan wa yakunul qaid, ya, ziyadatan min adlin wa hiya maqbulah 'inda ahli ilmi kama dzakara dzalika Ibnu Daqiqil Id. Maka tambahan hadis yang ada ikatannya ini adalah tambahan dari perawi yang adil, ya. Sedangkan tambahan dari rawi yang adil itu diterima menurut ahli ilmu. Atau istilah lainnya ziyadatus thiqah maqbulah. Tambahan dari rawi yang thiqah diterima riwayatnya. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Id di dalam Syarhul Umdah. Ya. Di dalam Syarhul Umdah. Ya, meskipun ya hadis ini datang dengan dua bentuk, mutlak maupun muqayyad, maka yang lebih hati-hati tetap, ya, seorang hendaknya jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya kecuali karena adanya udzur, ya. Kecuali karena adanya udzur, misalkan tangan kirinya sakit atau yang semisalnya, ya, maka tidak mengapa menyentuh dengan tangan kanannya. Kemudian di antara, ya, alasan yang menyatakan tidak boleh secara mutlak menyentuh dengan tangan kanannya adalah karena seorang yang buang air, berarti kan dia ada hajah, ada keperluan untuk memegang, ya, ada keperluan untuk memegang. Ketika dia ada keperluan untuk memegang kemaluannya, tetap dilarang itu menggunakan tangan kanannya, maka untuk keadaan yang tidak ada hajah, maka min babi aula. Ini di antara alasannya seperti itu. Bagi yang menyatakan tidak boleh secara mutlak. Tetapi tadi dikatakan jumhur ulama membawa, ya, hadis-hadis yang mutlak kepada hadis yang muqayyad. Ya. Jadi mutlak itu seperti umum. Muqayyad itu seperti khusus. Contohnya apa? Kalau disebutkan seperti ini. Ya, hadis ungkapan umum apa contohnya? Di dalam surat Al-Asr, ya. Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Ini umum. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Seluruh manusia. Di sini ada alif lam. Ya. Alif lam ma'rifat, memberikan faedah umum. Innal insana, ada alif lam di sini. Seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Berarti kan ini umum. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian wa amilus shalihat,
dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini dikecualikan, berarti dikhususkan dengan orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh dan saling menasihati di dalam kebenaran, di dalam kesabaran. Kebenaran dan kesabaran. Ini umum dan khusus. Umum dan khusus. Mutlak dan muqayyad juga bagian dari umum dan khusus. Tetapi istilahnya adalah, ya, umumnya adalah badali. Ini kalau tahu bahasa Arab sebenarnya mudah, kalau enggak agak susah memang. Contohnya gini, kalau dikatakan seluruh manusia, berarti kan umum. Tapi kalau mutlak, contohnya seperti ini, mutlak. Muliakanlah seorang laki-laki yang ada di musola ini. Laki-lakinya tidak ditentukan, ya kan? Seakan-akan kayak apa? Kayak umum. Yang penting seorang telah memuliakan seorang laki-laki, berarti telah memenuhi perintah tersebut. Muliakanlah seorang laki-laki. Ini mutlak, ya. Ini mutlak, bukan umum. Karena yang dimuliakan bukan seluruh laki-lakinya, tapi hanya seorang laki-laki, cuma bebas. Kalau umum berarti seluruh laki-lakinya harus dimuliakan, kan seperti itu. Itu namanya umum. Muliakanlah seluruh laki-laki, berarti umum. Tapi muliakanlah seorang laki-laki di masjid ini. Laki-lakinya banyak, pilih salah satu. Nah, ini namanya mutlak. Kalau mau diikat, bisa. Muliakanlah seorang laki-laki di sini yang hafalan Qur'annya paling banyak. Nah, berarti apa? Ini muqayyad, diikat, ya. Berarti bukan sekedar laki-laki. Betul, memilih salah satu laki-laki, tapi laki-laki yang hafalan Qur'annya paling banyak. Ini namanya muqayyad. Jadi mutlak memang seperti umum, karena bebas, tidak ditentukan siapa laki-lakinya, tapi harus milih satu, bukan semuanya. Ya, bukan semuanya. Kalau umum, muliakanlah seluruh laki-laki. Seluruh laki-laki dimuliakan, seluruhnya, tidak terkecuali. Kalau mutlak, pilih salah satu, siapapun, yang penting seorang laki-laki sudah mencukupi. Ini mutlak. Tapi kalau muqayyad, bukan sembarang laki-laki. Laki-laki yang hafalan Qur'annya paling banyak. Berarti kalau hafalan Qur'annya bukan paling banyak, tidak dimuliakan. Nah, jadi mirip ya antara umum dengan mutlak. Mirip antara khusus dengan muqayyad. Hadis tentang isbal, umum khusus atau mutlak muqayyad? Mutlak muqayyad. Ini. Makanya disinilah para ulama nanti khilaf, ya, berkaitan dengan apakah seseorang setelah ruku bersedekap kembali atau meluruskan tangannya. Kalau dia memakai kaidah umum dan khusus, maka kembali bersedekap, kan gitu. Kalau memakai kaidah mutlak dan muqayyad, maka dia irsal, kan seperti itu. Ya. Karena Nabi mengatakan, kana nasu yu'maruna an yada'a ar-rajul yadahul yumna ala dhira'ihi al-yusra fis salat. Manusia, itu para sahabat, ketika itu diperintahkan agar seorang itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat. Di dalam salat ini umum atau mutlak. Kalau umum berarti apa? Tentu dikeluarkan dari seluruh keadaan, ya. Karena apa? Di dalam sholat tidak mungkin dalam seluruh keadaan. Karena tangan itu masing-masing ada letaknya. Letak ruku, tangan di mana? Di lutut. Letak sujud di mana? Di tanah, ya kan? Letak duduk di mana? Di paha dan di lutut. Berarti maksud meletakkan tangan di dalam sholat adalah di dalam keadaan berdiri, kan gitu. Ya. Berarti diterjemahkan bagaimana?
manusia diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri, kan gitu. Berdiri apa? Berdiri berarti umum, ya kan? Sebelum ruku namanya berdiri bukan? Berdiri. Setelah ruku berdiri bukan? Berdiri. Karena sama-sama berdiri berarti diletakkan, kan seperti itu. Ya. Tapi kalau babnya adalah mutlak dengan muqayyad, yang dibahas bukan seperti itu, tapi yang dibahas adalah sifat berdirinya. Kalau berdiri secara mutlak, berarti di situ ya, berdirinya ada berdiri yang dikaitkan dengan zikir, ada berdiri yang dikaitkan dengan membaca Al-Qur'an, seperti itu. Ya. Berarti yang dibahas berdirinya, kan seperti itu. Apakah berdiri secara mutlak atau berdiri yang diikat dengan zikir atau bacaan tertentu. Ketika berdirinya secara mutlak, maka tidak diletakkan. Tetapi kalau berdirinya diikat dengan bacaan tertentu, baru diletakkan, yaitu bacaan surat. Berarti kalau setelah ruku tidak membaca suratan, maka kembali ke hukumnya, yaitu hukum asalnya adalah tidak meletakkan tangan. Intinya khilaf para ulama, mutlak muqayyad atau umum dan khusus, kan gitu. Hah? Ya roji ini nisbi, ya kan? Relatif menurut kaidah yang mana? Kalau pakai kaidah umum dan khusus, yang roji berarti diletakkan lagi, kan seperti itu. Ya. Kalau memakai kaidah yang mutlak sama muqayyad, berarti tidak meletakkan kecuali pada berdiri yang diikat dengan keadaan tertentu, yaitu dengan bacaan tertentu, seperti itu. Ini contoh. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, al-hadis dalilun 'ala nahyi 'anil istinja bil yamin minal baul wal ghaid. Hadis ini sebagai dalil larangan ya istinja dengan menggunakan tangan kanan, baik dari kencing maupun buang air besar, ya. Sawaun bil ahjar ambil sama saja, ya, bersucinya dengan batu ataupun dengan air, ya. Adapun khilaf tadi, ya, larangannya di sini adalah larangan makruh menurut siapa? Jumhur ulama. Adapun madzhab Dzahiri, ini di antara Imam Ibnu Hazm, kemudian sebagian Syafi'iyah berpendapat larangannya larangan yang sifatnya haram. Ya, ini sebagaimana yang dipilih oleh penulis kitab Al-Muhadzab. Siapa? Penulis kitab Al-Muhadzab dari kalangan Syafi'iyah. Hah? Kitab Al-Muhadzab, bukan Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu syarahnya, ya Al-Muhadzabnya. Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Tuh. Dua kitabnya itu dihafal oleh Imam An-Nawawi. Dua kitab karya beliau. Yang satu kitab At-Tanbih, kitab fikih ringkas, beliau hafal. Kemudian Al-Muhadzab pun dihafal oleh Imam An-Nawawi, tapi seperempatnya saja. Seperempat Muhadzab dihafal oleh Imam An-Nawawi. Kan panjang Al-Muhadzab. Ya. Kemudian yang seperempat itu disyarah oleh Imam Nawawi. Selesai seperempat, habis itu wafat Imam Nawawi. Iya. Yang dihafal baru seperempat, yang disyarah pun baru seperempat, kemudian beliau wafat. Pas ya dengan yang dihafalnya. Dan Imam Ash-Shirazi ini itu ya sezaman dengan Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali. Ya, sezaman dengan Al-Qadhi Abu Ya'la, ya, Al-Farra Al-Hambali. Bahkan beliau merekomendasikan
Al-Qadhi Abu Ya'la pernah merekomendasikan salah seorang dari negeri Syafi'iyah. Ada seorang dari negeri Syafi'iyah datang menemui Al-Qadhi Abu Ya'la, ingin belajar madhab Hambali. Ditanya oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, kamu mau ngapain datang kepadaku? Aku ingin belajar madhab Hambali. Kenapa engkau ingin belajar madhab Hambali? Karena aku cinta kepada Anda, kagum terhadap Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali. Terus kata Al-Qadhi Abu Ya'la, negerimu itu Syafi'iyah. Negerimu itu Syafi'iyah. Kalau kamu belajar madhab Hambali, nanti nggak ada yang bisa diajak berdialog, ya. Di kalangan orang di negerimu, di kalangan penuntut ilmu di negerimu, nanti nggak ada yang bisa diajak dialog kalau kamu belajar madhab Hambali. Sini aku tunjukkan kepada seorang yang lebih baik daripada aku. Maka ditunjukkanlah kepada Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini, penulis kitab Al-Muhadzab. Kemudian ya, ketika bertemu dengan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, maka Al-Imam Abu Ishaq sangat memuliakan Al-Qadhi Abu Ya'la. Nah, ini dia jadi belajar madhab Syafi'i. Ini luar biasa, tidak mengajak kepada dirinya. Ya. Kalau sebagian kita mungkin senang, ya, lumayan ini ada yang mau belajar. Al-Qadhi Abu Ya'la enggak, punya pertimbangan lain. Malah ditunjukkan kepada orang lain. Ini menunjukkan apa? Ya. Di sini ada pelajaran yang berharga. Yang pertama adalah ya, keikhlasan para ulama. Jadi mereka tidak mengajak kepada dirinya, ya, agar orang itu banyak mengikuti pendapat saya. Tidak, ya. Bahkan pandangan mereka jauh ke depan, memikirkan maslahat. Seandainya kamu belajar madhab Hambali sebagaimana madhab saya, nanti kamu akan kebingungan berdialog, membahas masalah itu kebingungan dengan para penuntut ilmu di negerimu. Karena negerimu negeri Syafi'iyah, yang ada nanti bentrok seperti itu. Ini kalau dalam suatu negeri keadaannya seperti itu. Suatu madhab yang mendominasi dan menjadi madhab resmi. Beda dengan keadaan Indonesia misalkan. Indonesia ya udah terlalu banyak madhab kan. Ada Syafi'i, ada yang nggak bermadhab, ada yang liberal macam-macam malah kan. Ini maksudnya diterapkan apabila memang ya pemimpin negara itu telah menentukan satu madhab resmi, baru itu pas. Di Indonesia bebas, ya kan? Majelis tarjih tidak kehitung banyaknya. Ada tarjih dari versi Muhammadiyah, ada tarjih dari versi Persis, kemudian tarjih dari ya yang lainnya lagi, ya. Belum dari kalangan yang katanya mendalami Syafi'iyah, itu pun berbeda-beda, ya kan? Syafi'iyah tapi banyak mengamalkan pendapat Malikiyah misalkan. Ini kan kompleks kalau di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia lebih tepatnya apa? Yang penting belajar ada gurunya, itu lebih tepat seperti itu. Ya. Bukan mengharuskan satu mazhab kalau di Indonesia, ya. Yang penting ada gurunya, mau pakai tarjih, mau pakai apa, yang penting kurikulumnya jelas, tertib, kan seperti itu. Ini tadi saya bawakan kisahnya apabila keadaannya memang seperti itu, mendominasi dan menjadi mazhab resmi. Ya tentu kalau berbeda itu akan menimbulkan konflik, ya, bisa memicu adanya konflik. Itu tepat. Makanya Al-Qadhi Abu Ya'la pemikirannya jauh ke depan, ya. Beliau memikirkan ya maslahat bagi umat, ya, bukan sekedar menambah pengikut, ya. Bukan sekadar menambah pengikut. Ini adalah di antara ya contoh ya akhlak dan keteladanan para ulama dalam menyampaikan ilmu mereka, bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada ta'assub, ya, fanatik terhadap individu. Kemudian tadi dikatakan di antara sebagian ulama Syafi'iyah memilih pendapat larangan di dalam hadis ini adalah larangan haram, di antaranya Abu Ishaq Asy-Syirazi, ya. Hanya saja Imam An-Nawawi yang mensyarah ucapan beliau,
Karena di dalam kitab Al-Muhadzab dikatakan wala yajuzu an yastanjiya biyaminihi. Berarti maknanya apa? Wala yajuzu, tidak boleh. Nah, tidak boleh di sini kan? Tidak boleh seseorang istinja dengan menggunakan tangan kanannya. Nah. Maka zahirnya kan berarti menunjukkan haram zahirnya karena tidak boleh. Dikatakan ya, lakin akan tetapi sarafaha an-Nawawi fi syarhihi an zahiriha bima yuwafiqu madhhabal jumhur. Akan tetapi Imam An-Nawawi yang mensyarah kitab Muhadzab memalingkan dari ya makna zahir kepada makna yang mencocoki pendapat jumhur ulama. Jadi pernyataannya Imam Asy-Syirazi tidak boleh bagi seseorang istinja dengan menggunakan tangan kanannya. Dipalingkan dari zahirnya oleh Imam An-Nawawi, ya. Dibawa ke makna yang sesuai dengan pendapat jumhur, ya. Akan tetapi yang lebih hati-hati sekali lagi adalah hendaknya setiap muslim ya menjauhi perkara tersebut ya berdasarkan ya keumuman larangan dari Nabi SAW. Keumumannya apa? Ya, hadis Nabi SAW yang menyatakan wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ini itu. Apa yang aku larang ya bagi kalian, perkara yang aku larang bagi kalian, fajtanibuhu, hendaklah kalian menjauhinya, kan gitu. Jadi intinya jumhur ulama larangan tadi bersifat makruh. Sebagian menyatakan haram, ya sedikit ya segelintir dari para ulama ahli zahir dan beberapa ulama Syafi'iyah. Kemudian pelajaran berikutnya, al-haditsu dalilun 'ala nahyi 'ani tanaffus fil ina. Hadis ini tadi di ujungnya sebagai dalil larangan bernafas di dalam ina, di dalam gelas, di dalam bejana ketika minum, ya. Wa inna ma yatanafasu kharijahu. Kalau ingin bernafas hendaknya di luarnya. Jadi ketika meminum hendaknya jangan bernafas dulu, ketika mau bernafas di luar gelasnya. Ya, di luar gelasnya. Jadi meminum ketika pengen bernafas di luar gelasnya. Ya, ya karena telah tetap ya sunnah yang menerangkan hal tersebut. Dan ini diantara adab syar'i yang berkaitan dengan adab minum. Ya. Adapun seorang yang mengeluarkan nafasnya di dalam bejana ataupun gelas, itu di dalamnya ada 3 perkara yang memudaratkan, ya. Yang pertama, anna tanaffus fil ina ya yuqaddiru syarab ala man ba'dahu, ya. Li'annahu rubbama saqata fihi athna'an nafsi syai'un minal fam awil anf. Bahwasanya bernafas di dalam gelas tersebut itu bisa mengotori minuman bagi orang yang ingin meminumnya setelahnya. Bisa saja ya jatuh pada gelas tersebut sesuatu ya kotoran dari mulut ataupun dari hidungnya ya, ketika bernafas. Ini yang pertama ya. Menjadikan ya seorang yang ingin meminum setelahnya dengan menggunakan gelas tersebut ya menjadi terkena ya sesuatu yang kotor yang bisa keluar dari mulut maupun hidungnya. Jadi mengotori gelas sehingga orang yang ingin menggunakan setelahnya bisa terkena kotorannya. Ini yang pertama. Kalau sekedar kotor mungkin masih mending. Yang kedua ini yang berbahaya. Anna nafsa rubbama hamala amradun yatalawatsu bihal ina. Bahwasanya ketika seorang bernafas itu terkadang bisa membawa satu penyakit. Misalkan orang ini punya penyakit, kemudian dia bernafas di dalam gelas tersebut. Ketika dia mengeluarkan nafasnya di dalam bejana tersebut, bisa saja dia membawa suatu penyakit, ya, yang penyakit tersebut bisa menular, ya.
Karena gelas tersebut telah tercemar, ya. Penyakit yang dikeluarkannya melalui nafasnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, annahu, ya, yukhsha alaihi minasyarab. Yang ketiga, khawatir orang yang minum sambil bernafas itu keselak gitu loh. Ya kan? Li'anal ma nazil, karena air kan turun ketika diminum, ya. Wan nafsa sa'idun, sedangkan nafas itu naik sifatnya. Jadi sambil bernafas airnya turun, ya. Faidal taqaya faqad yashrukul insan wa yatasaqqatu al-lu'a fil ina. Ya, ketika seorang minum sambil bernafas, berarti bisa bertemu ya dua keadaan, ya. Bernafas dengan turunnya air. Nah, itu bisa bikin orang ya tersendat. Yang menyebabkan ya seorang misalkan ya mengeluarkan apanya? Ingusnya misalkan yang jatuh ke dalam gelas tersebut, ya. Dan ini semuanya apabila seorang minum kemudian kesendat, kemudian keluar dari hidungnya misalkan ingus atau kotoran, ini kan tidak sesuai dengan ya adab, ya, tidak sesuai dengan adab. Maka dikatakan wa kullu dzalika munafin lil adab. Ini semuanya tidak sesuai dengan adab. Ini tiga keburukan yang diakibatkan bagi orang yang minum sambil bernafas di dalam gelas ataupun bejana. Maka yang sesuai sunnah bagi seseorang adalah apabila seorang minum, ya, hendaknya jangan minum sekali nafas, ya. Jangan minum sekali nafas. Akan tetapi dia minumnya ya 2 kali, ya. 2 kali tarikan nafas atau 3 kali tarikan nafas. Maksudnya dia bernafasnya di luar bejana, ya. Minum dulu, nafas. Minum lagi, nafas lagi. Minum lagi, nafas lagi di luar bejana. Ya, jangan langsung dihabiskan, ya. Sekali tarikan nafas jangan dihabiskan. Ini secara adab, ya. Ya, ini ada riwayatnya yang menunjukkan hal tersebut dari Anas bin Malik, ya. Maka kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarab thalatha. Adalah Rasulullah, ya, kebiasaan Rasulullah SAW, beliau ketika minum, beliau bernafas sebanyak 3 kali, ya. Bernafas sebanyak 3 kali, tentunya di luar ina, di luar gelas ataupun bejana, ya. Wa yaqulu, maka ya Nabi SAW mengatakan innahu arwa wa abro'a wa amro, ya. Karena hal tersebut lebih bisa menghilangkan dahaga, ya. Kemudian bisa lebih menghilangkan ya abro, maknanya min alamil atosh, sakit yang disebabkan karena kehausan, serak ya itu, ya. Kalau haus jelas haus. Arwa maknanya lebih menghilangkan haus. Kemudian abro'a dikatakan abro'a min alamil atosh, lebih menghilangkan ya sakit atau serak disebabkan karena kehausan. Atau maknanya adalah aslam min marodin, lebih selamat dari ya rasa sakit, ya. Au adan, ya, yahsulu bisa babi syurbi fi nafsin wahidin, atau sesuatu yang menyakitkan disebabkan sekali minum, ya, dengan sekali nafas. Ini makna abro'a. Wa amro'a, ya, atau amro'u maknanya adalah lebih ya ringan, ya, untuk lambung, lebih ringan untuk lambung. Jadi kalau langsung banyak kaget biasanya. Cuma misalnya orang kehausan, kan? Orang kehausan langsung minum sekali teguk,
biasanya lambungnya sakit. Ya. Kalau langsung minum banyak. Ya intinya ya meminum dengan cara bertahap seperti itu, minum kemudian bernafas, minum lagi bernafas lagi, minum lagi bernafas lagi. Itu pertama lebih menghilangkan dahaga. Yang kedua ya menghindari ya rasa sakit ketika minum. Kemudian yang ketiga ya lebih bagus untuk lambungnya. Ini makna dari arwa wa abra wa amra. Ini adalah riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka kata Anas, kata Anas, fa ana dan aku atanaffasu fi syarabi thalatha. Maka setiap aku minum, aku bernafas sebanyak 3 kali. Ini kata Anas bin Malik. Ini bernafas. Demikian pula ya, terdapat larangan yang lebih dari itu, yaitu meniup-niup. Ya. Meniup-niup minuman. Bejananya ditiup yang ada airnya. Itu juga ada larangan. Ya, dari Ibnu Abbas, ya, sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutanaffas fil ina aw yunfakha fihi." Rasulullah SAW melarang seorang bernafas di dalam gelas dan meniup-niup di dalamnya. Ya, ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan ini kata Imam Tirmidzi, "Hada haditsun hasanun sahihun." Ini adalah hadis yang hasan sahih. Ini adalah di antara pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam ya pembahasan hadis ini. Adapun ya pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya di antaranya adalah ya penyebutan ya bolehnya ya menyebut dengan jelas dengan ungkapan al-baul. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia kencing. Ini suatu yang sopan. Jadi bukan tidak sopan. Ya. Antum mau kemana? Mau kencing. Ini sopan. Karena Nabi menggunakan istilah itu baul. Bukan menggunakan istilah buang air. Jadi kalau ditanya antum mau kemana? Mau kencing. Ini diperbolehkan. Dan ini sudah sesuai dengan ya sudah sesuai dengan adab Islami. Nabi menyebutnya dengan jelas. Maka kata Syekh Utsaimin mengatakan jawazut tasrih bilafdzil baul wa annahu la yu'addu mukhalifan lil haya. Ya. Li'anna alladhi abbara biha ahyan nas wa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala wa huwa yabul. Ya. Jadi bolehnya mengungkapkan ya dengan jelas lafaz baul atau bahasa kita adalah kencing ya. Dan ini tidak dianggap menyelisihi perkara yang dianggap ya ada rasa malu atau tabu. Ini tabu. Kenapa ngomongnya kencing? Bilangnya buang air biar sopan. Ini kan seakan-akan tabu seperti itu. Ini bukan tabu. Karena yang mengungkapkan ya dengan lafaz baul ini adalah seorang yang paling pemalu di antara manusia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Syekh Utsaimin mencontohkan. Adapun kata Syekh Utsaimin ini di Arab istilahnya ya. Wa ma yasta'miluhun nas al'an idza arada an yabul yaqul ya utayyirul ma fa adalah aslalahu. Adapun apa yang biasa ungkapan yang biasa digunakan oleh banyakkan orang ya sekarang apabila mereka mau kencing mereka mengucapkan ya buang air misalkan itu. Ini tidak ada asal usulnya kata Syekh Utsaimin ya. Bahkan kata beliau menegaskan bal qala sahibul furu, bahkan penulis kitab Al-Furu yaitu Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dengan tegas mengatakan aula an yaqula, yang lebih utama dia mengucapkan abulu ya aku mau kencing, wala yaqulu dia tidak mengatakan ya
Uriqul ma, aku ingin membuang air, ya. Li'anal boleh samaan, karena kencing itu bukan air sebagaimana air pada umumnya, ya. Karena ungkapan baul atau kencing ini ya didapatkan dari sunnah Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan gini di dalam riwayatnya, riwayat Bukhari, dia katakan tentang seorang yang disiksa di dalam kuburnya. Kan dikatakan amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satu di antara dua penghuni kubur ini, dia tidak menutup dirinya ya ketika kencing, tidak menjaga dirinya dari kencing, baul sebutannya. Ya. Sebutannya baul, kencing, ya. Jadi tidak wajib diperhalus gitu loh. Kalau dalam bahasa Arab itu gampang, baul, ghaid. Kalau Indonesia kan susah. Kencing kalau buang air besar. Ya intinya istilah khusus ya. Jadi nggak harus maksudnya nggak harus mengucapkan saya ingin buang air, nggak harus seperti itu. Saya mau kencing udah cukup gitu loh. Hah? Ya kalau di bahasa Arab ada dua kata yang banyak digunakan. Yang pertama tufiya, diwafatkan. Mata juga maknanya mati, juga sering digunakan. Dua-duanya digunakan. Ya, mati dan wafat. Kalau bahasa kita kan wafat. Dipakai dua-duanya, ya, tufiya, ya. Maka Nabi mengatakan kan idza mata kan itu, ya. Idza matal insan, dalam ayat lain idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam mati, yang seperti itu. Ya dalam bahasa Arab lebih apa namanya? Ya lebih mudah. Ya kalau di Indonesia kebanyakan yang tabu ketika menyebut bapaknya fulan telah mati, kayaknya menghina banget itu. Kenapa dikatakan mati? Bukan wafat. Ini bahasa kita maksudnya, bahasa kita. Kalau di bahasa Arab ya biasa saja kan gitu. Ya. Tapi intinya ketika suatu sudah menjadi istilah khusus, itu di zaman Nabi SAW itu dipakai, ya. Ya pertama kan untuk ya menyingkat kata jadinya kan. Saya ingin buang air besar, panjangan kan gitu. Ya. Saya ingin buang air kecil, kemanjangan. Saya ingin kencing, udah cukup. Ya. Kemudian ya kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini cukup saja pelajaran, kebanyakan nanti. Hadis berikutnya ya dari Salman Al-Farisi. Misalnya lumayan panjang di pembahasannya. Ya. Yaitu suatu pembahasan yang berkaitan dengan sebagian adab di dalam qadha hajah. Di antaranya adalah larangan apa ini? Larangan istijmar dengan menggunakan batu yang kurang dari 3 buah, ya. Ada larangannya nih, ya. Larangan istijmar menggunakan batu kurang dari 3. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Salman radhiyallahu anhu qala, dari Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin. Sungguh Rasulullah SAW telah melarang kami, ya, menghadap ke arah kiblat apabila kami buang air besar
ataupun kencing. Ini pakainya ghaid, lebih mudah kan? Bi ghaitin atau baulin. Ya, ghaid dan baul. Kan singkat. Ya. Jadi dilarang ya. Dilarang menghadap ke arah kiblat apabila buang air besar dan kencing. Ini yang pertama. Au annastanjiya bil yamin. Yang kedua, beliau juga melarang kami istinja dengan tangan kanan, memakai tangan kanan. Kemudian larangan berikutnya, au annastanjiya bi aqala min thalathati ahjar. Atau melarang kami pula dari istinja. Yang dimaksud adalah istijmar dengan menggunakan batu yang kurang dari 3 buah ya. Menggunakan batu kurang dari 3 itu juga dilarang. Kemudian au annastanjiya bi raji'in au admin. Atau melarang kami istinja. Istinja di sini ya maknanya adalah istijmar. Jadi terkadang ya ungkapan istijmar itu diungkapkan dengan istinja. Karena istinja lebih umum. Adapun kalau istijmar memang jelas dengan menggunakan batu. Tapi beliau di sini yaitu Salman Al-Farisi ketika membawakan riwayat ini menggunakan lafaz istinja. Padahal maksudnya adalah istijmar. Melarang istinja dengan menggunakan batu yang kurang dari 3. Berarti kan istijmar. Atau melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran dan atau tulang ya. Kotoran ataupun tulang. Berarti kan istijmar pula. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi ada beberapa larangan di sini. Yang pertama larangan menghadap kiblat. Ya, ketika qada hajah. Yang kedua larangan bersucinya dengan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, larangan istijmar menggunakan batu kurang dari 3. Yang keempat, larangan beristijmar menggunakan kotoran ataupun tulang. Kotoran ataupun tulang, kotoran yang telah kering tentunya. Ini dilarang. Rawahu Muslim. Ucapan Al-Hafidz ya an Salman radhiyallahu anhu, ya Salman adalah salah seorang di antara sahabat yang mulia, bahkan umurnya adalah menurut sebagian riwayat, tapi ini riwayatnya dibantah oleh Imam Az-Zahabi. Beliau dianugerahi umur yang sangat panjang. Salman Al-Farisi. Ya Imam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam beliau membawakan ya pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya Salman Al-Farisi ini sangat panjang umurnya. Ya karena kan perjalanannya memang panjang juga. Perjalanan beliau di dalam mencari kebenaran kan memang perjalanan yang sangat panjang tentunya. Maka sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan beliau hidup ya dengan umur yang panjang, itu berapa? Dikatakan mi'ataini wa khamsina sanah. Berapa itu? 250 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan ya 350 tahun. Antum bawa 10 salam. Iya kan seperti itu. 250 tahun. Kemudian berapa? 350 tahun. Nah, ini pendapat ini dibantah oleh Imam Az-Zahabi. Memang betul beliau berumur panjang, cuma tidak sampai 250 tahun, apalagi sampai 350 tahun. Walaupun memang perjalanannya sangat panjang. Dari beliau mulai memeluk agama apa awalnya? Majusi. Iya kan beliau kan dari Persia. Ya. Kunya beliau siapa?
Kunya beliau adalah Abu Abdillah. Nama beliau adalah Salman Al-Farisi. Ya, dari Persia. Beliau juga dijuluki dengan julukan, dinamai dengan nama Salman Al-Khair. Ya, Salman Al-Khair. Al-Khair artinya apa? Yang baik. Ya. Beliau adalah maula dari Rasulullah SAW. Ya. Maula Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW ketika Salman dijadikan budak, dijual, ya, kepada seorang Yahudi, maka Nabi SAW yang membebaskannya, membelinya, kemudian memerdekakannya. Ya. Jadi Salman Al-Farisi ini asalnya dari Persia. Ya. Kemudian dia melakukan perjalanan di dalam mencari agama yang hak. Pertama, dia seorang Majusi. Tugasnya apa? Menunggu api. Ya. Api jangan sampai padam. Kemudian ya dikatakan Fatanassara, kemudian dia masuk Nasrani karena dia melihat peribadahan orang Nasrani itu lebih bagus daripada agamanya dia. Ya. Tentu sangat panjang ketika beliau menjadi seorang Nasrani, berpindah dari satu gereja ke gereja yang lainnya, bertemu dengan satu uskup, dengan seorang uskup, kemudian bertemu lagi dengan seorang uskup, dan seterusnya. Ada uskup, ini uskup di antara pemimpin agama mereka. Ada yang uskup yang hanya sukanya mengumpulkan harta ya dari para jemaah, berarti tidak baik. Tetapi ada uskup yang bertauhid. Ya, ada uskup yang bertauhid yang mengabarkan nanti tentang diutusnya Rasul yang terakhir. Ini kisah ini panjang, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Musnad. Ya. Di dalam kitab Musnad bin Ahmad dikisahkan perjalanan panjang sang pencari kebenaran, yaitu sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Ya. Kemudian Imam Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat juga membawakan kisah Salman Al-Farisi. Kemudian di dalam beberapa kitab yang setelahnya, ya, kan ada kitab yang bersanad, ada kitab yang dibuang sanadnya, tetapi masih menceritakan tentang Salman Al-Farisi. Ini banyak, panjang kisahnya, perjalanan yang panjang. Jadi beliau di dalam rangka mencari agamanya, akhirnya beliau menemukan agama yang bagus ketika itu agama Nasrani, ya. Kemudian dia membaca kitab-kitab terdahulu. Maka dikatakan Salman Al-Farisi adalah di antara sahabat Nabi SAW yang paling berilmu, menguasai ilmu orang-orang terdahulu dan menguasai ilmu-ilmu di dalam Islam. Termasuk di antara 4 orang sahabat yang kata Umar bin Khattab, apabila ada suatu masalah yang tidak dipecahkan oleh para sahabat, yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat, maka bertanyalah kepada satu di antara 4 orang ini. Di antaranya adalah Abu Darda, yaitu sahabat Nabi SAW yang dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Yang kedua adalah Salman Al-Farisi. Ya, di antaranya adalah Mu'ad bin Jabal. Kemudian ketika Umar mengatakan seperti itu, kalau mereka tidak bisa menjawab, bagaimana wahai Umar? Kalau mereka tidak bisa menjawab, yang lain berarti lebih tidak bisa menjawab lagi. Ini menunjukkan mereka adalah di antara sahabat yang paling berilmu di antara Salman Al-Farisi. Ini dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau, I'lamul Muwaqqi'in, tentang tingkatan para sahabat yang banyak diambil ilmunya, yang paling banyak berfatwa, yang fatwanya sedang, yang sedikit berfatwa, disebutkan. Ini di antara yang paling berilmu adalah Salman Al-Farisi. Jadi kisahnya yang paling lengkap dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam Musnad beliau. Ya. Beliau membaca kitab-kitab terdahulu. Kemudian ya sampai akhirnya beliau ditawan oleh satu kaum dari kalangan ya Arab, ya. Kemudian dijual kepada orang Yahudi, jadikan sebagai apa? Sebagai budak.
Dan beliau telah mengetahui ciri-ciri Rasulullah SAW. Bagaimana ciri-ciri beliau yang disebutkan oleh salah seorang uskup yang bertauhid. Ya, sebelum wafat, dia kan berpindah dari satu gereja ke gereja yang lainnya. Maka ketika bertemu dengan uskup yang terakhir, maka dia mengatakan, karena kawan-kawan ini sudah wafat, yang berada di atas agama tauhid sudah pada wafat semuanya, maka dia mengatakan, ya, sungguh ya, orang yang semisalku sudah wafat semua, yaitu yang beragama tauhid. Tetapi ya, engkau hendaknya mencari seorang yang menunjukimu jalan, yaitu seorang nabi terakhir yang akan muncul. Nah, kemudian diceritakan bagaimana ciri-cirinya. Di antara nabi tersebut tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Kemudian nabi tersebut memiliki tanda-tanda kenabian yang ada di antara kedua pundaknya. Intinya sifat-sifat bagaimana nabi tersebut disebutkan. Dia berhijrah di suatu tempat yang banyak terdapat pohon kurma, di antara gunung berapi dan seterusnya. Maka cocok dengan keadaan Nabi SAW. Maka begitu bertemu Nabi SAW, beliau pun memberikan kurma. Kemudian dia mengatakan, ini saya hadiahkan, ini saya sodakohkan kepada Anda. Pertama bilang sodakoh untuk menguji. Ternyata Nabi mengambil, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, makanlah ya dengan nama Allah. Nabi tidak ikut makan. Kata Salman, ini tanda pertama, ya, tidak mau memakan sedekah. Kemudian kali berikutnya, ini aku hadiahkan kepada Anda. Maka Nabi mengambil, kemudian Nabi mengatakan pada para sahabatnya, makanlah dengan nama Allah. Beliau pun ikut makan. Ini tanda kedua. Kemudian ini beliau pun melihat ya tanda kenabian. Ini kisahnya panjang di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau masuk Islam ketika beliau datang ke Madinah. Ya, datang ke Madinah. Kemudian peperangan yang pertama kali beliau ikuti adalah perang apa? Perang yang pertama kali beliau ikuti perang Khandaq. Perang Khandaq, perang apa? Parit. Bahkan beliau yang mengisyaratkan untuk membuat apa? Membuat galian parit, ya. Jadi perang pertama adalah perang Khandaq. Bahkan beliau mengusulkan ya taktik berperang itu dengan membuat galian yang panjang, yang dalam, lebar, dan panjang. Kemudian peperangan setelahnya, beliau tidak pernah terlewat mengikuti peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi beliau dikatakan sebagai seorang yang baik, kemudian orang yang dikatakan sebagai orang yang paling baik ya keadaannya, seorang yang mempunyai banyak keutamaan, ya. Wa kana khayran. Beliau adalah seorang yang sangat baik keadaannya. Fadilan, mempunyai banyak keutamaan. Habron, seorang yang alim, habr. Ya. Aliman, seorang yang berilmu. Zahidan, seorang yang zuhud. Ya. Bahkan beliau dianugerahi dengan umur yang panjang. Kemudian beliau pun ya makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri, dan beliau pun bersedekah dengan usaha tangan beliau sendiri, ya. Ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan keutamaan Salman Al-Farisi, ya. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani ya di dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, ya. Riwayat dari Katsir Ibn Abdillah Al-Muzani dari ayahnya, dari kakeknya, bahasanya ketika Salman Al-Farisi memberikan isyarat agar para sahabat membuat galian, ya, perang Khandaq, maka orang-orang muhajirun, ya, al-muhajirun, sahabat muhajirin, kemudian orang-orang Ansor, mereka ya membesarkan Salman, ya,
Karena Salman adalah dikatakan sebagai seorang laki-laki yang kuat. Maka orang-orang Muhajirin mengatakan Salman minna. Ya. Salman minna. Salman adalah bagian dari kami. Ini kata orang-orang Muhajirin. Wa qalatil Ansor, orang-orang Ansor pun enggak mau kalah. Kata orang-orang Ansor, Salman minna. Salman adalah bagian dari kami, kata orang Ansor. Muhajirin ya membesarkan Salman, orang Ansor pun membesarkan Salman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW pun membesarkan Salman. Beliau mengatakan Salman minna, ya. Salman adalah bagian dari kami, ya. Salman minna ahlul bait. Salman itu di sisi kami adalah ahlul bait. Nah, dikatakan sebagai apa? Ahlul bait. Ya. Akan tetapi riwayat ini adalah riwayat yang sangat lemah. Riwayat ini adalah riwayat yang sangat lemah. Tapi ini dibawakan oleh Imam At-Tabarani, kemudian Imam Al-Hakim dan lain-lain, ya. Jadi pernah dulu waktu di Libya, ya, Syekh Ajuz ketika itu mengatakan, saya akan membawakan kisah yang sangat bagus, kata beliau, ya kan, tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, dibawakan keutamaannya, bertemu dengan malaikat Jibril dan seterusnya, kisah yang luar biasa. Sebelum berkisah, beliau mengatakan, nanti di ujung kisah pasti antum akan sangat takjub dengan kisah ini, kan gitu. Dibawakan kisahnya luar biasa, kan, bertemu dengan malaikat Jibril, utamanya kan. Setelah panjang lebar, ya, beberapa menit, di ujungnya para ulama sepakat riwayat ini ada riwayat yang palsu, seperti itu. Dia takjub tadinya di ujungnya. Udah luar biasa keutamaan Ali bin Abi Thalib, para ulama sepakat kisah ini adalah kisah yang palsu. Adapun riwayat yang tadi yang kita bawakan tentang keutamaan Salman ini kata para ulama adalah hadisnya sangat lemah, ya. Kata Imam Ad-Daruqutni berkaitan dengan salah seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini, dikatakan matrukun. Matrukun berarti apa? Riwayatnya ditinggalkan. Ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan min arkanil kadzib. Apa itu min arkanil kadzib? Di antara seorang rawi yang dijadikan sandaran bagi para pedusta, kan gitu. Nah, ini adalah di antara keutamaan Salman Al-Farisi, tapi diambil dari hadis yang sangat lemah. Nanti akan datang penyebutan, ya, tentang sahabat Salman Al-Farisi ini di bab As-Sulhi, ya, kemudian di kitab Al-Buyu, di dalam kitab Bulughul Maram ini. Walaupun ada ya sebagian riwayat yang sahih tapi mauquf yang berkaitan dengan keutamaan Salman Al-Farisi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Tapi ada riwayat yang sahih secara mauquf, ya. Dan Salman Al-Farisi itu termasuk di antara 4 orang sahabat yang tidak dikafirkan oleh Rafidhah. 4 orang sahabat di antara 4 orang sahabat yang tidak dikafirkan oleh Syiah Rafidhah. Pertama siapa? Pertama adalah ya tentu Ali bin Abi Thalib, ya. Yang kedua adalah Al-Miqdad Ibnul Aswad. Yang ketiga Abu Dzar Al-Ghifari. Yang keempat Salman Al-Farisi. Ini sahabat yang senantiasa berada di atas keimanan sampai wafatnya. Adapun yang lainnya, nah, kata Rafidhah, mereka murtad sepeninggal Nabi SAW. Ya. Ini adalah kedustaan yang sangat besar dari kaum, ya, seburuk-buruk kaum, yaitu kaum Rafidhah. Ya. Adapun Salman Al-Farisi, ya, wafat di Madinah pada akhir kekhalifahan Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu pada tahun, ya, 35 Hijriah. Ini menurut kebanyakan pendapat. Nanti ada pendapat lainnya, ya, sebagaimana dibawakan oleh Imam As-Sunani di dalam
Subul Salam ada dua pendapat. Ya, pendapat kebanyakan beliau wafat pada tahun 35 Hijriah. Pendapat yang lain, beliau wafat pada tahun 32 Hijriah, ya. Tapi yang masyhur, yang banyak dipilih oleh para ulama, beliau adalah wafat pada tahun 35 Hijriah. Ya, ini diterangkan oleh beberapa ulama, diantaranya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Isabah. Demikian pula oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Isti'ab. Dan dibawakan pula oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala. Ini membahas ya tokoh-tokoh terkemuka. Ya. Syiaru A'lamin Nubala. Memang dalam beberapa naskah yang sekarang yang dicetak itu tidak tertib memang. Ada biografi yang berulang beberapa kali di beberapa tempat. Di antaranya biografi Imam Ibnu Daqiqil Id berulang. Ya. Ada di jilid lahir, ada di jilid keberapa, seperti itu. Ya, karena Syiar A'lamin Nubala ini yang luar biasa nih, berapa jilid? Ya, lebih dari 20 jilid. Itu naskahnya memang tersebar di seluruh dunia. Jadi harus dikumpulkan satu persatu. Ya, kayak misalkan kitab-kitab tafsir. Itu naskah aslinya itu sebagian misalkan ada di Belanda, sebagian di Andalus. Jadi di sebagian negeri kafir disimpannya. Ya, bisa jadi atau boleh jadi ketika mereka dulu memasuki negeri Islam sambil ya menjajah, mengambil khasanah ilmiah. Makanya kan mereka banyak menjiplak karena khasanah ilmiah, keilmuan di dalam Islam yang tertulis di dalam buku-buku itu semuanya sangat bermanfaat, ya. Maka dikatakan makhtuthat, tulisan tangan yang sekarang yang tersimpan, yang belum dicetak, yang masih diteliti, ini dikatakan lebih berharga dari emas dan permata. Dan ini adalah keilmuan para ulama yang tertuang di dalam karya-karya mereka, ya. Dari segala macam atau dari berbagai macam cabang keilmuan. Kedokteran lengkap, ya. Ilmu kedokteran lengkap. Imam Ibn Rushdin diantaranya kan luar biasa. Ketika dunia barat ya belum mengetahui tentang bagaimana ilmu bedah, dibahas ya tentang pembahasan tentang ilmu bedah. Bahkan sebagian ulama menjadi dokter bedah, kalau kita katakan yang sekarang sebagai dokter bedah, ahli bedah. Ya. Merangkap sebagai ulama, ahli hadis, ahli fikih, kemudian dokter, ya dokter kesehatan. Imam Ibn Rushdin. Jadi naskah banyak tersebar di ya seluruh dunia, ya, dunia negeri barat maupun negeri timur tersebar. Ini adalah ya biografi dari Salman Al-Farisi. Bagi yang ingin ya lebih lengkap ya membaca kisahnya, maka ya bisa melihat ke kitab Musnad Imam Ahmad, ya itu lengkap. Atau sebagian buku yang menulis tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh terkemuka, biasanya ada Salman Al-Farisi kisahnya. Biasanya dikasih judul Perjalanan Sang Pencari Kebenaran. Kan itu luar biasa, ya. Begitu lamanya perjalanan di dalam mencari kebenaran, ya. Berpindah dari satu agama kemudian ke agama lainnya, kemudian dari satu tempat ke tempat yang lainnya sampai dijadikan budak, sampai bertemu dengan Nabi SAW, sampai ya menjadi orang yang mulia di dalam Islam. Ini adalah perjalanan yang panjang. Makanya dikatakan menguasai ilmu orang terdahulu dan menguasai ilmu di dalam Islam. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, ya hadis ini tadi rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab At-Thaharah. Ya. Dari jalur A'mash, dari Ibrahim ibni Yazid An-Nakhai. Ya. A'mash
matanya rabun, selalu berair. Meriwayatkan dari gurunya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang yang matanya buta sebelah. Guru dan murid, ya. Tetapi mereka adalah ulama besar, ya, yang ilmunya banyak diambil oleh para penuntut ilmu, ya. Dua-duanya imam besar di dalam ilmu hadis dan ilmu fikih. Dari pamannya Abdurrahman ibni Yazid An-Nakhai, kemudian dari Salman Al-Farisi, dikatakan kepada Salman, ini orang-orang musyrik mengatakan kepada Salman, qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Sungguh nabi kalian itu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai perkara yang berkaitan dengan qada hajat. Itu diajarkan. Faqala ajal. Betul, kata Salman. Kemudian Salman melanjutkan, laqad nahana. Ini tadi awal hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Laqad nahana. Sungguh Nabi SAW melarang kami. Ya. Makanya dikatakan apa tadi? Qila lahu, dikatakan kepada Salman Al-Farisi. Maka diterangkan yang mengatakan perkataan itu kepada Salman, dikatakan wa annahum al-musyrikun. Mereka adalah orang-orang musyrik. Ya. Jadi niatnya mau mengejek, malah Salman membanggakan diri. Ya. Apa-apa diajarkan oleh Nabi kalian, sampai perkara buang air aja diajarkan. Niatnya mau mengejekkan orang-orang musyrik. Maka Salman menjawab dengan bangga, ya memang demikian, bangga. Bahkan disebutkan rinciannya oleh Salman Al-Farisi. Ya, tadi dikatakan apa? Hattal khira'ah. Khira'ah maknanya adalah adabut takhalli, ya. Adabut takhalli wal qu'udi liqada'il hajah. Adab yang berkaitan dengan kamar mandi. Adab yang berkaitan dengan qada hajah itu al-khira'ah, ya. Adapun pelajaran dari hadis ini, hadis ini sebagai dalil larangan menghadap kiblat, ya, dalam keadaan qada hajat. Nanti akan datang penjelasan lengkapnya dan khilaf para ulama di hadis yang akan datang. Jadi Syekh Abdullah Al-Fauzan tidak membawakan faedah yang berkaitan dengan larangan menghadap kiblat pada riwayat ini. Nanti ada riwayat lain yang berkaitan dengan larangan menghadap kiblat. Akan beliau bawakan ya khilaf para ulama. Ya, Imam As-Sun'ani langsung membawakan di dalam Subul Salam khilafnya 5 pendapat. Ya. Demikian pula Imam Asy-Syaukani juga 5 pendapat. Tapi insyaallah taala akan kita bawakan pada riwayat berikutnya, ya. Khilaf para ulama hukum seorang ketika qada hajat menghadap ke arah kiblat. Nah, itu ada 5 pendapat. Apakah boleh, apakah haram atau makruh atau dirinci? Di dalam bangunan boleh atau tidak? Atau di luar bangunan boleh atau tidak? Nah, itu ada pembahasannya insyaallah taala. Ini yang berkaitan dengan menghadap kiblat. Akan datang hadisnya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini. Hadis ini sebagai dalil tentang larangan, ya, istinja dengan menggunakan tangan kanan, ya, sebagaimana hadis sebelumnya, faedahnya sama. Kemudian pelajaran berikutnya, di dalam hadis ini terdapat larangan beristinja, yaitu ini maksud istijmar, menggunakan batu kurang dari 3, ya. Karena umumnya kalau batu kurang dari 3, umumnya itu, ya, tidak bisa membersihkan umumnya, ya, secara umum, ya. Kebanyakannya kalau batunya kurang dari 3
itu tidak bisa bersih. Bersih standar menggunakan batu, kurang bersih, ya. Kecuali ya mungkin apabila dia ingin ya menggabung cara bersucinya dengan batu terlebih dahulu baru dengan air. Mungkin bisa ya kalau toharohnya adalah gabungan antara istijmar dengan istinja, itu mungkin bisa. Walaupun nanti tetap ya ada yang berpendapat tetap harus 3 ya. Walaupun digabung dengan air. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh mencukupkan kurang dari 3 apabila toharohnya dilanjutkan dengan air. Ya kan air ya secara sendirinya saja sudah mencukupi ya, apalagi didahului dengan batu terlebih dahulu ya. Maka tentu lebih bersih lagi. Kemudian yang berkaitan dengan bersuci menggunakan batu ini, Syekh Abdul Fauzan membawakan beberapa ya pendapat dari para ulama. Nah, karena ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah ini berkaitan dengan jumlah ganjilnya. Berkaitan dengan jumlah ganjilnya. Di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, "Wa man istajmara falyutir." Nah, di sini. Gara-gara riwayat ini nanti khilaf para ulama. Dan barang siapa yang ingin istijmar, bersuci dengan menggunakan batu atau sejenisnya, maka hendaknya dia menggunakan batu tersebut dengan jumlah ganjil, ya, dengan jumlah ganjil. Di sini kan ada perintah, fal yutir, ada perintah di sini. Hendaknya dia menggunakan batunya dengan jumlah yang ganjil. Maka dohir perintah ini adalah wajib, kan seperti itu, ya. Akan tetapi riwayat lain, walaupun bukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah setelah Imam Ahmad bin Hanbal, perintah menggunakan batu secara ganjil adalah perintah yang sunnah atau anjuran, tidak sampai wajib. Karena ada riwayat lain, Nabi mengatakan, "Wa man istajmara falyutir." Barang siapa yang ingin beristijmar hendaknya menggunakan batunya ya jumlahnya secara ganjil. Faman fa'ala faqad ahsana. Barang siapa melakukan hal tersebut, yaitu menggunakan batu secara jumlahnya ganjil, maka dia telah berbuat baik. Waman la fala haraj. Barang siapa menggunakan batunya dengan jumlah tidak ganjil, maka tidak mengapa. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari riwayat ini, wahya ziyadatun hasanah, atau wahya ziyadatun hasanah. Ini adalah tambahan yang bagus, ya. Dikatakan sanadnya bagus, ya, tambahan riwayat ini, ya. Hasanatul isnad, sanadnya bagus. Maka dari riwayat ini menggabungkan riwayat-riwayat yang ada. Afdolnya memang harus dengan jumlah ganjil. Tetapi apabila bersih ya dengan jumlah genap, maka juga tidak mengapa. Adapun di dalam mazhab Hambali, hendaknya ditutup dengan jumlah ganjil. Misalkan gini, seorang istijmar 3 kali usapan belum bersih, maka ditambah menjadi 4. Ini kan belum ganjil. Ternyata 4 bersih, tetap ditambah 1, biar ditutup dengan jumlah ganjil. Seperti itu. Misalkan belum bersih pula, ya, bersihnya pada jumlah genap, tetap ditambah 1 lagi biar jumlahnya ganjil dan seterusnya. Ya. Mengamalkan ya perintah dari Nabi SAW, hendaknya menggunakan jumlah ganjil. Nah, ganjil di sini juga umum kan?
Maka jumhur ulama yang dimaksud ganjil itu minimalnya 3 gitu loh. Yang dimaksud ganjil itu minimal 3. Kata Imam Malik dalam sebuah riwayat dari mazhab Malik, yang dimaksud ganjil berarti minimal 1. 1 kan ganjil juga kan gitu. Ya. 1 berarti ganjil juga. Cuma riwayat yang menyatakan 3 itu lebih kuat. Karena Nabi SAW pernah memerintahkan siapa? Memerintahkan ya Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud. Nih, ya Abdullah bin Mas'ud pernah diperintahkan untuk mengambil batu yang digunakan untuk beristijmar, ya. Kemudian dia mendapatkan 2 batu dan 1 kotoran kering. Maka Nabi SAW mengambil 2 batu tersebut dan membuang kotorannya. Berarti kan dohirnya berapa? Kurang dari apa? Kurang dari 3. Tetapi dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari riwayat lain, Nabi menyuruh untuk mengambil 1 batu lagi, ya kan? Mengambil 1 batu lagi. Jadi tetap jumlahnya 3, ya. Tetap jumlahnya 3. Berarti zahir riwayat ini tidak boleh ya bersuci kurang dari 3 batu. Kalau lebih boleh, kayak gitu loh. Ya, kalau lebih berarti boleh, kalau kurang tidak boleh. Kalau kurang, walaupun tadi riwayat Ibnu Mas'ud Nabi mengambil 2 batu, tapi setelah itu menyuruh lagi mengambil 1 lagi. Berarti jumlahnya 3. Ya. Ketika boleh lebih dari 3, berarti boleh 4, dianjurkan tetap ditutup dengan jumlah ganjil. Ditambah 1 lagi. Intinya gitu. Jadi pertama pembahasannya adalah tidak boleh kurang dari 3. Ini pertama. Yang kedua, boleh lebih dari 3. Apabila lebih dari 3, dianjurkan ditutup dengan bilangan ganjil. Nah. Ya, jadi seperti itu. Ini dengan batu. Berarti disepakati. Kemudian, bisakah bahan yang lain yang sifatnya sebagaimana batu bisa menyerap itu menggantikan batu? Nah, ini kan pembahasannya sekarang. Boleh nggak? Misalkan dengan tisu, misalkan dengan kayu kering, misalkan dengan potongan kain, sifatnya sama dengan batu, bisa ya mengangkat kotoran, bisa menyerap. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, tidak harus dengan batu. Tidak harus dengan batu. Yang semisal dengan batu bisa menempati ya kedudukan batu. Asal fungsinya sama, ya seperti potongan kain, kemudian kayu, ya, atau tisu dari kertas, ya, yang bisa mensucikan itu dibolehkan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama tidak harus dengan batu. Yang penting memiliki fungsi kegunaan sebagaimana kegunaan batu tersebut. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama, ya. Yang menunjukkan hal tersebut tidak harus dengan batu adalah adanya larangan dari Rasulullah SAW. Nabi tadi di ujung hadis melarang bagaimana? Ya, au annastanjiya biroji'in au admin, atau beristijmar menggunakan kotoran ataupun tulang. Ya, di sini Nabi SAW ya ketika mengkhususkan tidak boleh menggunakan tulang dan kotoran, maka hal ini menunjukkan selain kotoran dan tulang itu adalah perkara yang mubah apabila sifatnya sebagaimana sifat batu. Apabila sifatnya sebagaimana sifat batu. Seandainya diharuskan dengan batu saja, ya tentu dikatakan hanya boleh menggunakan batu. Tapi Nabi membahas
janganlah kalian bersuci dengan menggunakan kotoran yang kering ataupun tulang. Berarti selain kotoran dan tulang itu boleh selama bahannya sifatnya sebagaimana sifat batu yang bisa mengangkat kotoran tersebut. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang kedua, memang harus dengan batu, ya. Ini pendapat apa kira-kira? Langsung ketebak ya. Imam An-Nawawi yang menisbatkan pendapat ini kepada pendapat madhab Zahiri, ya, mengambil zahir riwayat ini, ya, mengambil zahir riwayat ini, ya. Berarti pendapat jumhur adalah pendapat yang lebih kuat. Jadi boleh cebok dengan tisu, boleh cebok dengan bahan lainnya yang kering, ya, kain, boleh. Ini berkaitan dengan penentuannya, batu atau selainnya, ya, dibolehkan. Kemudian pelajaran berikutnya, kan tadi dikatakan Nabi melarang bersuci menggunakan batu yang kurang dari 3. Yang dimaksud 3 batu itu apa? Apakah memang batunya harus 3? Atau boleh 1 batu besar dengan 3 sudut sehingga menghasilkan 3 usapan? Yang dimaui memang jumlah batunya atau jumlah usapannya? Hah? Yang dimaui jumlah batunya, ditentukan 3 jumlah batunya atau jumlah usapannya? 3 batu maksudnya 3 usapan. Atau memang 3 batu harus batunya 3? Hah? Ini juga para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama. Apa jumhur ulama kira-kira? Hah? Yang dimaksud dengan 3 batu, apakah memang 3 batu atau 3 usapan? Yang dimaksud adalah 3 usapan. Ini jumhur ulama, ya. Maka tidak melazimkan harus benar-benar 3 batunya. Apabila batunya besar, memiliki 3 ya, sudut atau bisa digunakan dipakai untuk 3 usapan, maka 1 batu besar tersebut telah mencukupi. Yang dimaksud 3 batu maksudnya 3 usapan. Kurang dari 3 batu maksudnya kurang dari 3 usapan. Ya. Ya, walaupun pasti 3 batu itu lebih utama daripada 1 batu besar karena lebih aman, ya kan? Kalau 3 batu meskipun besar kan harus hati-hati memegangnya. Ya. Harus hati-hati megangnya. Kalau memiliki 3 sudut misalkan, ya 3 cabang, batunya memiliki 3 cabang, memang bisa kan? Cabang 1 diusap, cabang kedua diusap, cabang ketiga diusap. Itu bisa. Cuma kalau batunya benar-benar 3, ini tentu lebih utama karena lebih aman. Ya, ketika digunakan langsung dibuang, gunakan lagi dibuang, digunakan lagi dibuang. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat kedua harus 3 batu. Ya. Ini pendapat siapa lagi? Pendapat Zahiri lagi. Jadi perang antara Zahiri dan jumhur nih tadi nih. Pendapat madzhab Zahiri di antara tokoh utamanya adalah Imam Ibnu Hazm. Ini berpendapat harus jumlahnya 3 batunya. Kalau batunya cuma 1 meskipun besar, meskipun mempunyai 3 cabang, tidak boleh, ya. Ini menurut madzhab Zahiri, ya. Adapun ini adalah sebuah riwayat dari Imam Ahmad tapi bukan muktamad. Adapun pendapat muktamad madzhab Hambali adalah madzhab jumhur, ya. Yaitu boleh dengan 1 batu apabila memiliki 3 cabang yang bisa digunakan untuk 3 kali usapan. Maka ini adalah pendapat yang kuat, ya, pendapat jumhur ulama. Kemudian pelajaran yang terakhir berkaitan dengan kotoran dan tulang. Berkaitan dengan kotoran dan tulang. Hadis ini yang menunjukkan seorang itu dilarang bersuci dengan menggunakan tulang maupun kotoran, ya. Karena apabila tulang tersebut adalah dari hewan yang disembelih, ya. Hewan yang boleh disembelih, boleh dimakan, ya. Sembelih, ya tentunya dengan nama Allah, seperti sapi, kambing. Maka tulang tersebut sebagai apa? Makanan jin, ya. Sebagaimana sebuah hadis ya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, kisah beliau, ya, yang berkaitan dengan
malam bersama jin, ya. Nabi SAW. Di dalam riwayat tersebut Rasulullah mengatakan, atani da'il jin, datang seorang dai kepadaku dari kalangan jin, ya. Fadhahabtu ma'ahu, maka aku pun, ya, pergi bersama jin tersebut, ya, dai dari kalangan jin tersebut. Faqara'tu 'alaihim al-Qur'an, maka aku membacakan kepadanya, ya, ayat dari Al-Qur'an. Qala fantalaqa bina fa'arana atharahum wa athara niranihim. Nah, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi pun berjalan bersama kami. Maka kami melihat, ya, bekas-bekas dari kehadiran mereka dan bekas dari api mereka, ya. Kemudian wasa'aluhu az-zad. Jin ini meminta kepada Rasulullah SAW yaitu zat, itu makanan ataupun bekal. Meminta agar mereka mendapatkan bagian dari bekal ataupun dari makanan. Maka Nabi mengatakan, lakum kullu azmin dzukira smallahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahman. Setiap tulang yang disebut nama Allah atasnya, ya, maka bagi kalian adalah daging yang utuh. Nah, gitu. Jadi tulang yang disebut nama Allah berarti tulang dari hewan yang disembelih. Maka bagi kalian adalah daging yang utuh. Berarti itu makanan kalian, wahai para jin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu, ya, ba'ratin alafun lidawabikum. Dan setiap kotoran, ya, dan setiap kotoran adalah makanan bagi hewan ternak kalian. Jadi jin memiliki hewan ternak, tunggangan maksudnya. Memiliki hewan tunggangan. Jadi tulangnya yang disebut nama Allah, tulang dari hewan-hewan yang halal dimakan, halal disembelih, itu dalam pandangan jin adalah daging yang utuh. Adapun, ya, kotorannya, kotoran hewan adalah makanan bagi hewan ternak atau hewan tunggangan kalian. Makanya Nabi SAW ketika diberikan kotoran, yaitu kotoran unta atau kotoran hewan yang lainnya, maka Nabi membuangnya. Ya, pertama itu kotoran, yang kedua itu sebagai makanan hewan tunggangan para jin. Ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Maka janganlah kalian beristinja atau bersuci dengan menggunakan keduanya, dengan menggunakan tulang dan kotoran, karena keduanya adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Ini adalah riwayat Muslim, ya. Hadis yang sahih, ya. Kemudian Syekh Abdullah Fauzan menutup penjelasannya, wa in kana al-'azmu 'azma maitatin fa huwa najisun fala yakunu mutahhiran. Apabila tulang itu adalah tulang bangkai, berarti najis. Kalau disembelih berarti bukan bangkai. Kalau tulang bangkai berarti najis, maka tidak mungkin bisa menjadi alat bersuci. Demikian pula kotoran, ya. Demikian pula kotoran. Fa in kana tahiran fa huwa alafun lidawabihim. Kotoran, apabila kotoran itu suci, maka itu menjadi makanan bagi ternak mereka atau tunggangan mereka. Wa in kana najisan falaysa bimutahhirin. Apabila kotoran itu najis, maka itu tidak bisa menjadi alat bersuci. Jadi pertama, ya, tulangnya adalah tulang dari hewan yang boleh dimakan, disebut nama Allah. Kemudian kotorannya pun kotoran yang suci, di antara kotoran unta, kotoran sapi, kotoran kambing. Ini menjadi makanan hewan ternak jin, ya. Maka dua-duanya, tulang maupun kotoran tersebut dilarang digunakan untuk beristijmar. Inilah, ya,
beberapa faidah yang bisa diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan ya pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.